Jadi ini adalah tampilan dari Etafis yang terbaru, di mana di sini sudah dilengkapi dengan beberapa fitur tambahan. Nanti kita juga langsung buka aplikasinya secara langsung, ya. Secara sepintas terlihat di sini ada QC ibadah, kemudian ada yang berkaitan dengan Quran. Sedharma. Kita kehilangan induknya. Namun dulu ya. Afwan. Baik. Jadi di sini ada yang berkaitan tentang QC ibadah, kemudian ada Quran ya, tahsin, tahfiz, murojaah, kemudian ada bahasa Arab, kemudian juga ada mapel umum. Ini sudah kita terapkan di overseas ya. Jadi nanti kita bisa cek hasil laporannya seperti apa. Jadi fiturnya kurang lebih ada QC ibadah, Quran, bahasa Arab, ada dokumentasi juga, kemudian ada mapel. Nah, ini bentuk nanti laporannya seperti ini. Setelah kita klik, nanti ada hasil penilaiannya. Nanti ada raportnya juga kita bisa cek. Ini contoh dokumentasinya. Nah, dan ini adalah akun dari siswa, tampilan akun dari siswa. Nanti kita tunjukkan langsung ke sistem aplikasinya. Ana stop share dulu, Ana beralih ke tampilan aplikasinya. Sebenarnya ini yang berkaitan tentang ketua komisi, kalau bisa hadir lebih bagus Ustadz. Tapi kalau memang lagi, kayaknya sebagian lagi pada terima rapot Ustadz ya. Ketua guru-guru Quran, ketua komisi malah ada rapat sama Syekh. Sama para masyaikh. Tapi insya Allah anak kirim rekamannya ini juga sih nanti. Taib. Karena sebagian fitur itu kemarin kita kembangkan berdasarkan permintaan dari Komisi Quran ya, dari guru-guru pengampu Quran. Jadi nanti mereka bisa lihat perkembangannya seperti apa. Baik, Ana share screen lagi ya. Nah, Ustaz. Tunggu sebentar. Baik, ini tampilan awal dari aplikasi yang digunakan oleh pengampu Quran. Jadi aplikasinya ada 3 otoritas. Pertama adalah pengampu Quran, kemudian akun siswa, yang ketiga adalah administrator ya, yang menginput data-data seluruh siswa dan pengampu Quran. Nah ini contohnya, ini kalau apa istilahnya aktivitasnya lancar sampai ini nanti di sebelah kanannya ini ada gambaran dari aktivitas terakhir ya. Kemudian di sini juga di bagian atas ada shortcut langsung ke aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan sistemnya. Kalau kita klik di menu penilaian, nanti ini QC ibadah yang sudah kami pisah jadi ada ibadah wajib, ada sunnah, ini ada adab akhlak ya. Ini kami ambil berdasarkan buku pedoman QC ibadah Al-Wildan yang dicetak itu. Kita bisa klik. Nah, ini bisa kita lihat. Di sini kita klik, nanti ada sholat subuhnya, sholat zuhurnya bagaimana. Tinggal di submit. Begitu pula dengan ibadah sunnahnya. Ibadah sunnah. Ya, sholat witir, sholat qiyamul lail, sampai dengan menjaga wudhu. Kemudian ada adab akhlak. Ada adab akhlak. Tidur lebih cepat, selalu mengucapkan salam, dan seterusnya.
Kemudian kita beralih ke penilaian Quran, yaitu tahsin, tahfiz, dan murojaah. Di penilaian tahfiz ini, kita klik. Nah, di sini kita tambahkan satu item yang sangat penting yang memperingkas kerja dari pengampu Quran, yaitu ada apply to all. Jadi sistem penilaiannya bisa langsung dilakukan untuk satu halakoh. Misalnya dalam pembelajaran tahfiznya pada surat Al-Baqarah ayat sekian dan sampai ayat sekian, kemudian juz berapa, terus kita apply to all. Jadi satu halakoh itu kita tidak perlu mengulang-ulang mengisi. Nah, nanti jika ada yang berbeda satu atau dua, nanti bisa kita edit penilaiannya di menu laporan. Seperti itu. Ini juga ada hadir atau tidak hadir di sini, ada absensinya juga. Hadir, kita isi. Kalau tidak hadir, berarti tinggal kita masukkan saja keterangannya apa. Sakit, izin, atau alpa. Ya, jadi menu penilaiannya juga sudah terdapat absensi dan fitur untuk apply to all penilaian dalam satu halakoh. Kemudian di menu tahsin, nah, di menu tahsin ini kita tambahkan juga ada metode Nuroniyah. Setahu kami berdasarkan masukan dari Komisi Quran, metode yang digunakan adalah metode Nuroniyah. Ada bab, baris, halaman, kemudian surat, ayat, juz, dan seterusnya. Di sini juga ada menu apply to all, penilaian untuk satu halakoh. Baik lagi. Selanjutnya ada menu murojaah. Ya, fiturnya lebih kurang sama ya. Dari surat sampai surat, ayat, juz, kemudian ada apply to all. Penilaian untuk satu halakoh. Selain itu kita juga sudah ada bahasa Arab ya di sini. Ada mufradat. Kemudian ini mufradat. Menunya kurang lebih hampir sama. Kemudian ada nahwu. Item penilaiannya ada an-nutku, al-itqan, at-tatbik. Kemudian di sini ada sorof. Selain itu, karena ini berkaitan tentang overseas, kemarin ada mukhadarah masyayikh, ada ziarah, dan juga ada matematika dan mapel umum. Nah, sekiranya nanti misalnya, oh kita butuh penilaian lain, nah, kita bisa rubah, kita bisa tambahkan di sini. Gitu. Namun menu penilaian berkaitan tentang Quran maupun bahasa Arab sudah tersedia. Nah, selanjutnya ada menu galeri. Galeri ini berfungsi untuk apa? Ini untuk laporan perkembangan dalam bentuk gambar ya. Kita bisa klik ya di sini. Ini contoh gambar. Nah, cara menambahkannya seperti apa? Kita klik di sini di upload. Nanti kita bisa upload foto atau secara langsung atau melampirkan link ya, link video atau bisa juga link YouTube Short-nya. Nanti kita bisa tandai juga siapa saja yang ada di dalam foto atau video tersebut, kemudian bisa kita masukkan judul dan juga caption. Kemudian menu laporan. Nah, laporannya kami cek dari tahun sebelumnya saja, 2023 ya. Kita submit. Nah, kita lihat contohnya Abdurrahman. Di sini ada dua. Yang pertama ada rapot, yang kedua sebelah kanan itu grafik. Jadi grafik perkembangannya bisa kita lihat di sebelahnya. Oh, ini tanggalnya salah. Saya rubah dulu. Oke. Orang 2000.
sampai today. Ya, kita lihat grafiknya. Nah, ini grafik perkembangannya misalnya dari Al-Quran, ya, kemudian dari Arabik, Diniyah, dan seterusnya. Oke, kita kembali lagi. Kemudian di menu raport. Ini rapotnya kita sudah pisah per kategori, misalnya Islamic Attitude. Nah, di sini bisa kita cek hasilnya. Kemudian di sini ada penilaian ibadah sunnah, penilaian adab akhlak. Nah, ini bisa dicetak juga secara langsung. Kita klik cetak. Nah, ini bisa kita cetak QCE ibadahnya, langsung nilainya sudah ada. Baik. Kemudian selain itu, penilaian Al-Quran. Ini penilaian Al-Quran, ada tahfiznya, tahsin, murajaah, bisa kita cetak juga. Ya, ini seperti ini, hasilnya sudah langsung muncul. Kemudian yang selanjutnya ada Arabik, ada penilaian mufradatnya, nahwu, sorof juga. Kita bisa cetak juga per kategorinya ya. Selanjutnya ada diniyah, muhadharah masyaikh atau ziarah, bisa kita cetak juga. Nah, begitu pula dengan sainsnya. Nah, dari keseluruhan ini, dari laporan yang terpisah tadi, kita bisa cetak secara keseluruhan. Kita klik di bagian atas kanan ini, ada cetak rapor. Nah, nanti ini penilaian akumulasi dari semuanya. Ibadah wajibnya berapa, ibadah sunnahnya berapa, adab akhlaknya berapa. NI ini tidak ada nilai ya. Kemudian tahfiznya berapa, murojaahnya berapa, arabiknya berapa, dan seterusnya. Baik, ini adalah tampilan dari akun pengampu Quran. Selanjutnya kita akan melihat tampilan dari akun siswa ya. Stop share dulu. Kita beralih. Nah, ini akun siswa. Mereka langsung ketika masuk di aplikasi, mereka bisa lihat aktivitas terakhirnya. Ya, ini di bulan November. Terakhir diisi sama pengampu Quran ya. Atau sama musrifnya. Ini terakhir bisa dilihat tanggal berapa. Kemudian di sebelah kanan ada skornya, mereka langsung lihat sendiri. Kemudian ini galeri yang hasil laporan perkembangan dalam bentuk foto atau kegiatan ya. Kemudian di atas juga ada beberapa penilaian yang dimiliki, ada attitude, kemudian Quran, Arabik, Diniyah, Sains. Kita lihat halakoh. Kita lihat halakoh di sini. Nah, ini nama musyrifnya. Kemudian nama teman-teman dalam satu halakohnya siapa saja. Kemudian galeri, ini tadi laporannya. Ini contoh. Ya. Jadi kita juga bisa dalam galeri itu melampirkan misalnya video kegiatan yang sudah kita upload di YouTube. Nah, nanti anak-anak bisa menyimak kembali seperti itu. Nah, ini rapot yang mereka miliki. Jadi opsi untuk mencetak rapot itu bisa dicetak atau tidak. Kenapa? Karena dari sisi akun siswa pun mereka sudah bisa mencetak secara langsung. Ya, dari akun siswa mereka sudah punya sendiri di sini. Jadi udah real time lah begitu pengampu Quran mengisi, anak-anak atau orang tua bisa melihat nilai mereka secara langsung. Ini fiturnya hampir sama ya, seperti tadi, cetak.
tinggal klik cetak. Nah, semua sudah terakumulasi nilainya. Jadi fitur yang kita kembangkan pertama, hasil dari permintaan dari pengampu Quran, yang supaya tidak mengisi satu-satu nilai. Kemudian juga kita kembangkan ada bahasa Arab, kemudian ada laporan dalam bentuk foto atau video, laporan kegiatan ya. Kemudian rapotnya fiturnya lebih lengkap lagi. Baik, mungkin sampai sini ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ditambahkan, silahkan, tafadhol Ustaz.